Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ismail, mahasiswa Pascasarjana, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sebuah paper yang bertemakan mengenai pemanfaatan teknologi yang bisa diterapkan di smartphone dalam membantu klinisi untuk menegakkan suatu diagnosis. Ini adalah judul paper tersebut, yaitu Smartphone Based Nystagmus Diagnostic Development of an Innovative App for the Targeted Detection of Vertigo, yang mana paper ini dipublikasikan di jurnal yaitu European Archive of Otorhinolaryngology pada tahun 2022, yang mana sudah terindeks Scopus kuartil 1. Lalu apa yang melatar belakangi dari penelitian ini? Jadi seperti kita ketahui, sebagai tenaga medis mungkin pernah atau bahkan sering menjumpai pasien dengan gejala pusing atau istilahnya vertigo, yang mana dapat menjadi suatu gejala penyakit yang dikategorikan kegawatan, ataupun bukan penyakit yang dikategorikan kegawatan, sehingga klinisi atau dokter harus bisa membedakan ini termasuk kegawatan ataupun bukan. Nah, pusing tersebut atau vertigo tersebut bisa diikuti oleh suatu gejala yang namanya nystagmus. Nystagmus sendiri adalah pergerakan dari kedua bola mata yang cepat dan tidak disengaja. Nah, sebagaimana kita ketahui pada saat ini adalah era digitalisasi sudah merambah ke segala sektor, termasuk juga di bidang kesehatan. Nah, pemanfaatan teknologi, yaitu pengembangan aplikasi ini adalah untuk mendeteksi dari pergerakan bola mata tadi yang namanya nystagmus tadi, sehingga klinisi bisa membedakan apakah ini suatu kegawatan ataupun bukan. Lalu apa tujuan dari penelitian ini? Di sini disebutkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi baru yang nantinya dapat membantu dalam melakukan penilaian awal dan juga penegakan diagnosis untuk gejala pusing atau vertigo. Karena pada secara umum, penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa klinisi itu eh, cukup rawan dalam terjadi kesalahan untuk penegakan diagnosis dan juga pengambilan keputusan pada pasien dengan gejala vertigo. Gejala vertigo sendiri bisa disebabkan oleh pada vertigo sentral, yang ini adalah yang dikategorikan sebagai emergensi, ataupun juga pada peripheral vertigo ataupun gejala yang non emergensi. Lalu bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini? Penelitian ini sendiri menggunakan metode prospektif yang mana dilakukan di Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery di Universitas Rostock, yaitu di Jerman. Kemudian, penelitian ini melibatkan 20 partisipan yang dinilai sehat oleh peneliti untuk diikutkan dalam penelitian ini. Yang mana kita eksklusi dari penelitian ini adalah partisipan atau orang-orang yang diketahui memiliki gangguan di organ vestibularnya. Lalu bagaimana dengan aplikasi ini sendiri? Aplikasi ini sendiri dikembangkan untuk smartphone yang berbasis Android. Kenapa dipilih Android? Karena Android sendiri adalah berbasiskan open source, sehingga untuk mendapatkan lisensi penggunaan perangkatnya atau tool-tool yang ada di Android lebih mudah. Dan aplikasi ini dikembangkan menggunakan program atau bahasa pemrograman adalah Java dan C++. Nah, aplikasi ini dengan memanfaatkan kamera yang ada di smartphone akan mendeteksi dari pergerakan kedua bola mata, baik itu arahnya maupun posisinya. Dan ini adalah nanti akan menentukan apakah ini suatu nystagmus yang diakibatkan oleh penyakit yang gawat ataupun bukan. Ini adalah gambar contoh dari eye tracking atau tracking dari bola mata di bola mata pasien. Lalu kemudian dari hasil itu akan dilakukan olah data oleh sebuah aplikasi. Lalu bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan menggunakan dua tes, yaitu caloric test dan optokinetic test, dan juga menggunakan kontrol menggunakan videografi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan atau melibatkan 20 orang yang dinilai sehat, sehingga untuk menciptakan nystagmus atau pergerakan bola mata perlu dilakukan provokasi yang menggunakan
test maupun juga optokinetic test. Kalau sendiri menggunakan air atau cairan yang dialirkan ke liang telinga dengan suhu 40 derajat air hangat selama 80 detik. Kemudian kamera dari smartphone akan merekam dari pergerakan kedua bola mata. Yang pertama akan dideteksi adalah mengenai arah dari pergerakan bola mata. Apakah itu ke kanan, kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Kemudian yang dideteksi kedua adalah bagaimana dari posisi atau bentuk dari nystagmus itu sendiri. Apakah itu horizontal ataupun vertikal. Kemudian direkam menggunakan aplikasi. Kemudian pada bagian kontrol tesnya menggunakan video ovulografi atau video yang untuk merekam dari kedua belah mata. Lalu tes yang kedua yaitu optokinetic test yang itu menggunakan video atau gambar visual pola fasial yang bergerak di layar sehingga mata akan terprovokasi untuk bergerak juga. Nah, lalu dalam hasil tersebut dilakukan uji statistik analisisnya menggunakan aplikasi yaitu Graphite Prisma versi 8 yang dikembangkan oleh Graphite Software. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Nah, dari 20 orang partisipan tersebut yang terdiri dari 11 orang wanita dan juga 9 orang pria dengan rata-rata usia 25,6 tahun. Nah, pada tes pertama yang menggunakan caloric test, yang akan dinilai adalah bagaimana sensitivitas dari aplikasi ini dalam mendeteksi suatu nystagmus. Yang pertama yang dinilai adalah untuk mendeteksi suatu arah dari pergerakan di bola mata, yang mana masih dinilai rendah sekitar 15% dari kontrol, sedangkan untuk mendeteksi posisinya dinilai lebih baik di angka 62,5%. Sedangkan 10% dari percobaan itu terjadi kesalahan sistem. Ini di tabel 2 bisa kita lihat rekapan dari hasil pemeriksaan atau percobaan tersebut, yang mana ini ada sebagai tanda. Yang pertama adalah sebelah kanan ini adalah untuk mendeteksi arah, sedangkan di sebelah kiri ini adalah untuk mendeteksi dari posisi bola mata. Sedangkan arti maksud dari tanda garis miring ini sendiri adalah bahwa terjadi percobaan yang terjadi kesalahan di sistemnya. Sedangkan untuk bertanda O ini adalah yang terjadi ketidaksesuaian dari hasil dan kontrol. Sedangkan yang dinilai X ini adalah sesuai antara hasil percobaan dan juga kontrol. Di sini dari percobaan untuk caloric testnya ada garis miring ada 4, artinya ini adalah 10% dari 40 percobaan yang dinilai kegagalan sistemnya. Sedangkan yang pada posisi pada penilaian dari arahnya sebanyak 15% dinilai cocok dengan hasilnya. Sedangkan untuk pada posisinya adalah 62,5%. Lalu bagaimana dengan optokinetic test? Ternyata pada hasil optokinetic test hasilnya jauh lebih baik dibandingkan pada percobaan caloric test. Di sini disebutkan untuk mendeteksi dari arah sebesar 68,57%, sedangkan untuk penilaian posisi sendiri jauh lebih tinggi di angka 95,7%. Artinya, aplikasi ini dalam mendeteksi hasil percobaan menggunakan optokinetic test sensitivitasnya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan caloric test. Nah, lalu bagaimana diskusi yang dibahas di paper ini? Yang pertama adalah smartphone atau ponsel pintar ini tersedia cukup banyak di Departemen Otolaryngologi, begitu juga di belahan dunia yang lainnya. Yang kedua, ternyata juga untuk gejala pusing ini juga cukup merata di seluruh dunia. Sehingga untuk penggunaan aplikasi ini yang berbasiskan smartphone ini berpotensi untuk diterapkan di seluruh dunia. Begitu juga dengan pasien-pasien yang tersebar yang mempunyai gejala pusing. Jadi aplikasi ini sendiri adalah untuk mendeteksi bagaimana sensitivitas dari aplikasi jika dibandingkan dengan kontrol tesnya, itu mendeteksi nystagmusnya dan bagaimana bentuk dari nystagmus itu sendiri.
Nah, ternyata dari hasil penelitian untuk calorie testnya sendiri adalah lebih rendah dibandingkan dengan optogenetic test. Nah, tentunya ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentunya karena ini aplikasi baru dikembangkan, tentunya perlu pengembangan lebih lanjut dari baik baik itu dari algoritma dari aplikasi sendiri dan ataupun yang lainnya. Nah, seperti dijelaskan di awal tadi bahwa eh, transformasi digital itu sudah merambah ke segala bidang, tidak terkecuali di bidang kesehatan. Sehingga ini merupakan kesempatan bagi dunia kesehatan untuk memanfaatkan lebih luas lagi teknologi yang bisa dikembangkan dan bisa digunakan lebih luas lagi, tidak hanya di rumah sakit besar ataupun bahkan juga di rumah sakit kecil. Lalu apa limitasi dari penelitian ini? Limitasi dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan tergolong kecil, yaitu hanya 20 partisipan, sehingga mungkin perlu didapatkan data yang lebih luas lagi. Kemudian juga nistagmus sendiri yang dilakukan di percobaan ini adalah nistagmus yang diprovokasi, bukan nistagmus yang terjadi secara alami akibat suatu penyakit, sehingga mungkin bisa terjadi perbedaan hasil. Nah, lalu kesimpulannya adalah sebenarnya aplikasi ini mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dengan tentunya dengan perbaikan di sisi software ataupun dengan dari sisi hardware-nya juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana apakah aplikasi ini memungkinkan jika diterapkan di Indonesia? Tentunya sebagai salah satu negara yang juga terpengaruh tentang digitalisasi di bidang kesehatan, tentunya ini sangat baik jika dikembangkan di Indonesia, terutama di kota-kota besar maupun kota kecil yang mempunyai pasien dengan gejala yang disebutkan seperti di penelitian ini, yaitu vertigo ataupun pusing, sehingga penerapannya sangat berpotensi digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.